Umur manusia ini tidak akan ada nilainya jika tanpa amal ibadah. Seseorang menjadi mulia dan hina di hadapan Allah bukan karena umurnya, tetapi karena amal yang menghiasi umurnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala ayyamal a'yadi diyafatan li'ibadihi s-salihin wa ja'ala fi qulubil muslimina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah al-jannatu diyafahul kubra wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu da'i ila tilka diyafati jami'al alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'atillahi mujahidin. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua hari raya bagi kita kaum muslimin, yaitu hari raya Jumat dan hari raya Idul Fitri. Dua hari raya ini akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Maka kita manfaatkan waktu sejenak di dalam keberkahan ini untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi sampai dengan pagi hari ini ajal kita ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak saudara kita yang pagi ini, yang semalam tidur bersama dengan kita, berniat untuk melangkahkan kaki melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi terhenti langkahnya karena nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur. Itu artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita yang masih banyak salah dan memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir, sebagaimana umur manusia berakhir, demikian juga dengan Ramadan, ia pun telah berakhir. Rasanya seperti baru kemarin kita menjemput Ramadan. Rasanya baru kemarin kita mengucap marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul azimun mubarakun, marhaban ya Ramadan. Hari ini diiringi gema takbir Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Meskipun Ramadan masih akan kembali, namun belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang mulia di tahun yang akan datang. Karena kematian setiap saat bisa datang memutuskan semua hubungan.
termasuk memutus hubungan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Itu artinya bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, Ramadan yang terakhir buat bapak, Ramadan yang terakhir buat ibu, bahkan Ramadan yang terakhir buat anak-anak kita. Lalu sudah siapkah jika memang benar-benar Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taksiru dzikra hazimil lazzat," yakni al-maut. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Umur manusia ini tidak akan ada nilainya jika tanpa amal ibadah. Seseorang menjadi mulia dan hina di hadapan Allah bukan karena umurnya, tetapi karena amal yang menghiasi umurnya. Dan umur saat berakhir meninggalkan jasad, akan meninggalkan pula di belakangnya dua golongan manusia, yaitu manusia yang taat ibadah dan manusia yang taat pada maksiat. Maka siapa yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, ia pun akan menuai kebaikan, dan siapa yang menanam nilai-nilai keburukan, maka ia pun akan menuai keburukan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, marilah kita jaga kebaikan-kebaikan yang telah tercipta bersama Ramadan. Dengan demikian, kalaupun Ramadan tahun depan kita tidak bertemu lagi, paling tidak Ramadan tahun ini dapat mengantar kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Pada pagi yang mulia ini, kita sama-sama mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan 4 hal. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dan amat rugi orang yang bertemu dengan Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Radiman rajulin dakhala alaihi Ramadan summa salaha qabla an yaghfara lahu." Hina dina, seseorang yang telah memasuki bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan sebelum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita 1 bulan yang lalu. Lalu yang ketiga, kita berharap kepada Allah agar kiranya Allah memberikan waktu dan kesempatan agar dapat kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan yang keempat, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah menjadikan kita semua yang hadir di sini tergolong dari hamba-hambanya yang bertakwa dan diberikan keistiqomahan di dalam menjalani ketakwaan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa keadaan umat muslimin pada pagi hari ini
umat muslim yang ada di sekitar kita, yang duduk di sekitar kita pada pagi hari ini, terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang tetap berada di atas kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala bulan Ramadan datang menghampirinya, mereka menyingsingkan dengan baju mereka, melipat gandakan kesungguhan mereka, dan menjadikan Ramadan sebagai ghanimah rabbaniyah atau harta rampasan perang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian ilahiyah. Maka bagi mereka tidaklah Ramadan berlalu kecuali mereka telah mendapatkan bekal yang besar, kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyadari sesungguhnya amal soleh tidak hanya terbatas di bulan Ramadan. Kita tidak akan dapati mereka kecuali mereka berpuasa selama 1 tahun. Mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin Kamis, dan puasa-puasa sunnah yang lain yang ada di sepanjang tahun. Air mata mereka selalu membasahi pipi mereka di tengah malam, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Lalu golongan yang kedua adalah golongan yang sebelum Ramadan berada di dalam kelalaian. Maka tatkala datang bulan Ramadan, mereka tekun beribadah, berpuasa, melaksanakan salat-salat sunnah, bertadarus Al-Quran, bersedekah. Air mata mereka berlinang menyambut kedatangan Ramadan, dan hati mereka khusyuk. Akan tetapi setelah Ramadan berlalu, mereka kembali seperti semula, kembali kepada kelalaian mereka, kembali kepada dosa-dosa mereka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak peduli dengan datang dan perginya Ramadan. Kondisi mereka sama dengan kondisi sebelumnya. Tidak ada sesuatu apapun yang berubah pada diri mereka. Bahkan kemungkinan dosa mereka semakin bertambah dan semakin bertambah. Amal mereka semakin bertambah hitam. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Mereka tidak pernah mengenal untuk apa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'iyahzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan ini. Demi Allah, banyak dari mereka bersenang-senang dan terang-terangan tidak berpuasa di siang hari. Untuk golongan seperti ini, tiada daya kecuali mendoakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka.